Perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas A2 pagi, Makul MPI, dosen Adi Mursalin SE MM. Sini saya akan menjelas perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor-faktor psikologi, sosial, dan budaya secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda-beda lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Sudut pandang pemasaran global menekankan pada kemiripan konsumen di seluruh dunia, dan strategi pemasaran lokal menekankan pada keragaman konsumen di negara-negara yang berbeda serta orientasi budaya mereka yang spesifik. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia yang lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagai tambahan, konsumen dapat memperoleh selera terhadap kultur yang berbeda dari kontak mereka dengan film asing, teater, seni, dan artefak, dan yang paling pasti dari pengamatan mereka terhadap produk yang berbeda dan tidak familiar di kultur mereka sendiri. Efek negara asal. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Sebagai tambahan terhadap persepsi tentang pemikiran suatu produk berdasarkan negara pembuatannya adalah bahwa beberapa konsumen mungkin menghentikan pembelian suatu produk dari negara tertentu disebabkan oleh perasaan benci mereka terhadap negara tersebut. Analisis konsumen secara lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha
untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, dan budaya konsumen yang terjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan jika kepercayaan nilai dan adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Produk yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda di tiap negara. Efek waktu atau time effective of land dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk mengambil yang buying power yang cukup besar. Misalnya, kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda atau dual proses. Untuk penjual, pertama penjual harus mengenalkan dengan seksama diri mereka nilai-nilai atau values, kepercayaan atau beliefs, dan adat istiadat konsum dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjelaskan penelitian lintas budaya konsumen. Teknik mengandalkan penelitian. Untuk menghindari masalah pengukuran penelitian, para peneliti konsumen harus membiasakan diri mereka dengan keterbatasan pelayanan penelitian di negara-negara yang mereka evaluasi sebagai pasar yang potensial, dan harus mempelajari bagaimana mendesain penelitian penjualan yang akan menghasilkan data yang berguna. Strategi alternatif multinasional atau global vs lokal. Dalam prakteknya, tantangan dasar untuk banyak eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional adalah untuk membutuhkan apakah menggunakan pembagian kebutuhan dan nilai-nilai atau share, net, and value sebagai strategi segmentasi, atau menggunakan rintangan nasional atau nation building sebagai strategi segmentasi. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Pemasaran global yang adaptif. Dalam mengambil pendekatan yang adaptif, pembuatan iklan global dengan pengetahuan
tentang perbedaan kebudayaan dapat membuat pesan tambahan yang efektif untuk menyesuaikan dengan pemasaran lokal. Segmentasi psikografis antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual lokal marketing. Kesalahan marketing. Kegagalan dalam mengerti perbedaan. Banyak marketers yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di suatu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, masalah produk. Market internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produknya untuk menentukan keinginan budaya lokal. Terus yang kedua, masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumen di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dengan target masyarakatnya. Terus masalah harga dan distribusi. Market internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sekian penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.